yang kami sangat hormati, saudara-saudara yang saya kasihi, malam ini suatu kehormatan bisa tiba di Taman Safari Indonesia. Tatkala saya datang di sini melihat tempat ini yang luar biasa disediakan dan didekorasi secara demikian indah, agung dan dahsyatnya, itu hati saya penuh dengan pengucapan syukur dan sangat mengagumi seluruh komisi daripada pelayanan Natal pada malam hari ini. Dan tahun ini judul dan tema daripada perayaan Natal malam ini sudah nyata di atas, yang mengatakan bergerak bersama. Mengapa? Mengapa bergerak bersama? Orang Jawa bilang gotong royong. Bergerak bersama untuk mencapai harapan baru. Suatu tema judul yang luar biasa dan memakai Matius pasal 2 ayat 2 sebagai nats Alkitabnya. Saya akan menyelesaikan khotbah saya secepat mungkin dengan suatu pengharapan tidak ada orang yang berbicara. Would you please keep silent and I will finish my sermon as soon and as short as I can. Kalau saya di Amerika pakai bahasa Inggris, ya. Kalau saya di Indonesia pakai bahasa Indonesia, tapi saya adalah guru Mandarin. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan dan akan sesingkat mungkin. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk menyampaikan suatu kesaksian Rasul yang agung dan mulia, yaitu yang semua kita kenal dengan Rasul namanya Paulus. Di dalam bahasa Inggris, Paul, the Epistle, Paul. Saya bacakan, lalu saya akan sampaikan firman Tuhan sesingkat mungkin. 1 Timotius pasal pertama ayat 15 dan 16, demikianlah kesaksian Rasul Paulus yang mengatakan bahwa Kristus Yesus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Itu kesaksian Rasul Paulus. Lalu dia meneruskan, di antara orang yang berdosa, aku adalah yang paling jahat. Alkitab memakai istilah paling jahat. Lalu meneruskan dengan, karena aku adalah orang yang berdosa besar dan melakukan dosa yang besar. Lalu akhirnya menutup dengan kesaksian, setelah aku dikasihani oleh Tuhan Allah, maka aku diselamatkan dan menerima Kristus Yesus sebagai Sang Juru Selamat dan penebus dosa satu-satunya, agar saya menjadikan contoh dan teladan bagi orang yang nanti percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Juru Selamat dan penebus pribadinya. Di dalam kesaksian Rasul Paulus mempunyai 3 poin yang sangat penting sekali yang malam ini saya tekankan. Yang pertama, Rasul Paulus mengatakan Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Di sini Rasul Paulus menekankan bahwa bukan saja dia orang yang berdosa, setiap orang yang di dalam dunia itu juga termasuk orang yang berdosa.
Tekanan ini, kesaksian ini sangat penting sekali karena banyak orang tidak mau mengaku dia adalah seorang yang berdosa. Tetapi Rasul Paulus, dia mengaku, biarpun dia adalah rasul yang termulia dan teragung, namun dia mengatakan, aku adalah orang yang berdosa dan aku adalah seorang dosa yang paling jahat. Kita mengetahui bahwa Rasul Paulus namanya bukan Paulus sebenarnya. Nama dari Pak Rasul Paulus adalah Saulus. Saya akan tekankan arti nama Saulus. Apa bedanya nama Paulus dan Saulus, nama Saulus dan Paulus? Karena dua nama ini sama sekali berbeda, sama sekali berlainan. Saulus artinya besar, big, huge, great, powerful. Tetapi Paulus artinya little, small, and tiny, kecil. Mengapa Rasul Paulus dinamakan adalah Saulus oleh orang tuanya? Karena orang tuanya itu melahirkan dia, mengharapkan dia akan menjadi orang besar, orang agung, orang yang successful, mempunyai kedudukan, mempunyai kekuasaan, mempunyai pengaruh yang besar, supaya disanjung dan dipuji oleh semua orang yang hidup di dalam dunia. Seorang Inggris yang berkuasa pernah berkata, sesungguhnya setiap orang di dunia ini hidup untuk mencari kesuksesan. Setiap orang yang hidup di dalam dunia ini mencari kesuksesan. Yang mengatakan ini merupakan suatu pepatah yang semua orang mengejar kesuksesan dan tidak ada seorang yang mengaku dia seorang yang gagal. Demikian juga orang tua daripada Saulus melahirkan Saulus itu mengharapkan dia kalau besar dia bersukses, dia harus berkuasa, dia harus mempunyai pengaruh, dia harus besar, agung, mulia. Jangan kalah sama orang. You harus lebih besar dari semua orang. Nah, itulah maksud orang tuanya melahirkan Saulus dan memberi nama Saulus. Tetapi sayang, seribu sayang, kesuksesan Pak Saul itu dipakai secara salah. Seorang yang sukses menyalahgunakan kesuksesannya itu adalah suatu yang sangat menakutkan orang, saudara-saudara. Lebih baik dia gagal daripada sukses, karena kesuksesannya disalahgunakan untuk apa? Untuk Saulus menentang Tuhan Yesus, menangkap orang Kristen, dan sampai dibunuh. Maksud Saulus supaya agama Kristen ini akan dihapus di dalam sejarah manusia. Wah, kesuksesan itu berhadapan dengan Tuhan, menentang Tuhan, karena dia besar, dia kira dia lebih gede dari Tuhan, dan dia mentuhankan diri sendiri. Dia menjadi yang perlu besar, Tuhan pun dihadapkan yaitu kecil. Maka nama Saulus itu adalah besar, agung, tinggi, berkuasa, successful, tetapi disalahgunakan. Banyak orang yang sukses menyalahgunakan kesuksesannya. Di hadapan Tuhan itu menjadi orang yang berdosa dan orang yang paling jahat. Tidak membawa sumbangsi, tetapi membawa kehancuran daripada orang lain dan diri sendiri.
Tetapi pada suatu hari, tatkala Saulus itu sibuk untuk menangkap orang Kristen, membakar gedung gereja Kristen, menentang Tuhan Yesus Kristus, ingin menghapus agama Kristen dari saudara manusia. Di pertengahan jalan dia menuju ke Damaskus, Yesus Kristus yang telah mati dan telah hidup kembali dari antara orang yang mati, menyatakan diri kepada Saulus dan memanggil namanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bertanya kepada suara yang datang dari surga, oh Tuhan, siapakah engkau itu? Karena suara dari atas, suara Tuhan dari atas. Tuhan Yesus menjawabnya, namaku adalah Yesus Kristus yang engkau aniaya. Sekejap Saulus bersiuman, sadar bahwa yang dia aniaya Kristus Yesus adalah Tuhan yang menghadang dia di pertengahan jalan ke kota Damaskus. Dari atas surga suatu sinar cahaya yang luar biasa menghantam dia jatuh ke tanah. Lalu dari sejak itu matanya buta. Dulu dia memimpin, dulu dia besar, dulu dia berpengaruh, tetapi sekarang dia menjadi kecil karena dia bertemu dengan Tuhan yang maha tinggi, maha besar, dan maha kuasa. Lalu dia berubah namanya dari Saulus menjadi Paulus. Saulus gede, Paulus kecil. Seorang yang berhadapan dengan Tuhan dan bertemu dengan Tuhan, hidup dan kehidupannya akan berubah total. Dari aku yang besar menjadi rendah hati, menjadi aku yang kecil. Karena dia bertemu, encounter with the greatest God, the God of the universe, the God of Almighty, and the God of wisdom from the dead. Saat itu hidup Saul menjadi berubah dari nama Saul menjadi Paulus, dari gede menjadi kecil, karena dia bertemu dengan Tuhan yang maha besar, maha tinggi, dan maha kuasa. Lalu dia bertobat 3 hari 3 malam, berdoa, fasting, puasa. Lalu dia percaya Yesus dan dibaptiskan. Mata tercelik, dulu melihat semuanya keliru. Setelah dia bertatapan muka dengan Tuhan, mata rohaninya terbuka. Lalu dia baru mengerti yang dia tentang, yang dia musuhi, yang dia ingin menghapus dan membinasakan adalah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang merendahkan hati dan diri, percaya Yesus, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penerus pribadinya. Saat berhidup berubah, dulu menantang gereja, sekarang melayani gereja. Dulu menantang orang Kristen, sekarang kemana saja menginjili dan mengabarkan Injil Kristus. Dan di dalam kesaksian Rasul Paulus yang saya bacakan, agar supaya saya menjadi contoh dan teladan bagi orang yang nanti akan percaya Tuhan Yesus Kristus, agar supaya nama Tuhan ditinggikan, agar Tuhan dimuliakan. Kabar Natal adalah orang yang berdosa menghampiri Tuhan dan bertemu dengan tatap muka dengan Tuhan, menjadi seorang yang diampuni dosanya, yang dibasuh, dibersihkan dosanya. Dari dulu yang besar sombong, menjadi sekarang orang yang kecil merendahkan hati, melayan Tuhan yang Maha Kuasa dan sesama,
agar supaya semua orang bisa percaya dan menerima Kristus Yesus dan mencapai sebuah tujuan yang mulia dan agung, bergerak sabar mencapai hari baru. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang kami sebut dalam nama Tuhan Yesus, bekerjakanlah firman-Mu di dalam setiap hati dan pikiran kami. Rubah hidup kita sesuai dengan Rasul Paulus, dari Saul menjadi Paulus, menjadi Allah Tuhan yang ampuh untuk meluaskan kerajaan Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus dan Juru Selamat kita sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan terima kasih. Semua mengatakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.